Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini saya rindu berbagi kebenaran firman bagi saudara, di mana kita melihat situasi zaman ini. Banyak orang takut, bimbang, cemas karena pengaruh virus corona ini. Sehingga satu dengan yang lain takut untuk komunikasi, baik dengan tetangga, baik juga dengan keluarga, baik juga dengan pendatang dari luar kota. Kenapa ini terjadi? Karena mereka takut tertular virus corona. Jadi hari ini saya rindu berbagi kebenaran firman Tuhan bagi saudara yang bertemakan keadilan Tuhan di dalam virus corona. Selama ini kalau ada bencana dalam suatu negara, kita melihat maka orang kaya di negara itu akan berbondong-bondong pindah ke negara lain untuk sementara waktu untuk mendapatkan perlindungan. Tapi Tuhan izinkan melalui virus corona yang melanda dunia ini, tidak ada lagi tempat perlindungan karena setiap negara dilanda corona. Jadi saat inilah tempat perlindungan yang paling aman ialah ada di bawah kaki Tuhan. Saya bacakan kebenaran firman Tuhan bagi saudara dalam Mazmur pasal 91 ayat yang ke-5 sampai 11. Ya, dengar baik-baik. Dalam Mazmur pasal 91 ayat yang ke-5 sampai 11. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di waktu gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin. Amin. Jadi di sini firman Tuhan menjelaskan bahwa orang percaya aman dalam lindungan Tuhan. Kalaupun terjadi wabah virus yang saat ini melanda dunia, firman Tuhan mengatakan bahwa engkau hanya menjadi penonton saja. Jadi saudara harus terus mengandalkan Tuhan supaya engkau bukan menjadi korban dalam situasi zaman sekarang ini. Tapi biarlah engkau hanya jadi penonton, menyaksikan bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya, kehebatannya, supaya manusia di muka bumi ini belajar kembali mencari Tuhan. Karena banyak orang saat ini sudah menjauh dari Tuhan karena pengaruh bisnis mereka, karena pengaruh kesibukan mereka, ataupun pengaruh-pengaruh yang lain-lainnya. Itu makanya Tuhan ingin supaya manusia ini kembali datang bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Jadi firman Tuhan tadi yang sudah saya sampaikan dalam Mazmur pasal 91 ayat 5 sampai 11 tadi, ini firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan, tapi firman Tuhan ini untuk dilakukan, untuk diimani. Amin. Haleluya. Jadi ada bilang itu hanya berlaku pada waktu dan tempat dan zaman tertentu. Tidak. Firman Tuhan ini berlaku sepanjang zaman. Asal kita imani di zaman kita, firman ini pun terjadi dalam hidup kita. Kalau kita suka memperdebatkan kebenaran firman Tuhan, oh itu kan zaman dulu, itu kan di zamannya perjanjian lama, itu kan bukan tertulis dalam kitab Injil. Sekali lagi, firman Tuhan itu ya tetap firman, berlaku untuk setiap orang yang mengimani kebenaran firman Tuhan ini. Saudara harus mengerti, yang suka memperdebatkan kebenaran firman Tuhan itu adalah iblis. Iblis bukan yang nggak tahu firman, sangat tahu sekali. Karena dia lama bersama dengan Tuhan di sorga. Sehingga ketika Yesus dicobai di padang gurun, mereka itu sedang debat firman antara iblis dengan Yesus. Hanya iblis ini memelintir firman, memanfaatkan firman untuk kepentingan pribadinya. Sama seperti ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Pada saat itu juga dia memelintir firman Tuhan yang saat itu disampaikan kepada Adam dan Hawa. Jadi hati-hati saudara menggunakan ayat kebenaran firman Tuhan ini untuk kepentingan pribadimu. Sekali lagi, kebenaran firman ini tujuannya ialah supaya umat manusia bertobat. Itu tujuannya firman Tuhan ini diperdengarkan. Bukan hanya untuk sekedar pengetahuan, bukan hanya sekedar untuk menambah
wawasan, bukan. Ini bukan pelajaran sekuler. Jadi firman Tuhan ini harus diimani. Kalau saudara rindu firman Tuhan ini jadi dalam hidup. Jadi melalui virus corona ini, Tuhan inginkan umat manusia itu kembali sungguh-sungguh mencari Tuhan. Itu tujuan Tuhan. Tapi banyak juga orang menjauh dari Tuhan. Amin. Jangan saudara berpikir bahwa ketika saudara berdiam di rumah sudah ada perlindungan. Tidak. Bangunan gak bisa melindungi kita. Hanya Tuhan yang bisa melindungi kita di saat badai datang menerpa. Amin. Saya bacakan kebenaran firman Tuhan di dalam Zakaria pasal 8 ayat yang ke-20 sampai 23. Firman-Nya, beginilah firman Tuhan semesta alam, masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota, dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain mengatakan, mari kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Sekarang, siapa yang dimaksud kebenaran firman Tuhan ini? Orang Yahudi yang dipegang punca jubahnya. Ini tidak lain adalah Yesus. Jadi banyak orang akan datang kepada Yesus untuk menerima keselamatan, menerima perlindungan dari segala musibah di muka bumi ini. Inilah waktunya orang percaya datang sama Tuhan. Karena keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus. Kalau saudara rindu dimenangkan oleh Tuhan, kalau saudara rindu dipelihara oleh Tuhan, kalau saudara rindu dilindungi oleh Tuhan, saat inilah beri hidupmu untuk Tuhan agar engkau merasakan kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu. Amin. Haleluya. God bless you.